First, penjajahan tentu menyerang semua kawasan di Asia Tenggara, termasuk juga Malaysia yang awalnya menjadi negara pesemakmuran Inggris itu. Berbagai opini menyeruak bahwa kemerdekaan negara jiran itu merupakan sebuah hadiah. Padahal, apabila melihat sejarahnya, negara monarki ini harus bersusah payah mengusir penjajah. Meskipun tidak seberat seperti apa yang dilakukan Indonesia, tetapi kedatangan Jepang yang disambut sukacita oleh negara kita dilawan dengan mengangkat senjata oleh Malaysia. Pertempuran yang terjadi di Kuala Lumpur dan Sarawak tentu adalah bukti bahwa mereka memiliki prajurit yang tidak bisa dianggap enteng oleh siapapun, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana ya kehebatannya? Yuk langsung saja ya kalian simak video kita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kalian telah menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya hanya dari Studio Langit. Berani perang melawan pasukan tentara Jepang dan terhindar dari penjajahan. Hancurnya pangkalan Angkatan Laut Amerika di Hawaii pada tahun 1941 merupakan awal mula dari adanya penjajahan Jepang terhadap negara Asia Tenggara. Dengan kemenangannya saat itu, mereka ingin merebut semua wilayah jajahan sekutu. Dan perang pun juga tidak dapat dihindarkan di tanah Malaya. Meskipun pada saat itu Nippon dianggap Indonesia adalah sahabat yang membawa cahaya, tetapi berbeda dengan negara tetangga kita itu yang menganggap mereka adalah babak baru dalam penjajahan. Pada tanggal 8 Desember dipimpin oleh Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita, negara matahari terbit memulai serangannya di wilayah Kelantan yang berbalas serangan Malaysia dan sekutu. Bantuan sekutu yang jumlahnya melimpah dan siap kapanpun. Sebagai negara yang berpihak pada sekutu, perang di tanah Malaysia itu juga melibatkan berbagai negara untuk melawan Jepang. Setelah tragedi 8 Desember, pecahlah perang di negara jiran tersebut dengan melibatkan negara Belanda, Inggris, India, dan Australia. Bantuan untuk Malaysia dari beberapa negara saat itu tidak membuat Jepang langsung takluk. Tetapi pada akhirnya negaranya Miyabi ini menderita kerugian besar dengan tewasnya 600 prajurit serta beberapa tank. Memiliki kekuatan lama bernama Resimen Melayu Singapura. Pada tanggal 31 Januari 1942, akhirnya Jepang memukul mundur sekutu dan menasbihkan diri mereka menjadi penguasa kawasan Asia Tenggara. Terdapat 3.000 lebih orang Malaysia serta dari berbagai negara tadi menjadi korban. Kemenangan negara matahari itu juga mengusir Belanda dari negara kita Indonesia. Namun kekalahan tersebut tidak hanya membawa hal baik untuk negara kita saja. Pasalnya nih, Resimen Melayu Singapura menjadi semakin kuat karena perang itu. Dan hubungannya semakin erat karena merasakan penindasan yang sama. Meskipun jarang terdengar, tetapi apabila ada ancaman, persekutuan ini siap untuk bahu-membahu melawan musuh dan gabungannya akan membuat musuh berpikir dua kali. Kehancuran Jepang berawal diperparah pemberontakan orang Malaysia. Kekalahan Jepang paling menyakitkan adalah akibat bom atom yang dijatuhkan pada kedua kota di sana. Namun kondisi hancur lebur negara matahari terbit itu juga diperparah dengan adanya pergerakan rakyat Malaysia. Hal itu membuat ketidakstabilan Jepang di negeri jiran. Dengan aksinya yang bergerilya, pasukan tersebut benar-benar berhasil mengacaukan pemerintahan saat itu. Dan pergerakan pengusiran penjajahan Nippon ini dipimpin oleh pasukan komunitas Malaysia atau MCP dengan bermodalkan senjata sisa dan selundupan. Memang dalam hancurnya Hiroshima dan Nagasaki, negeri jiran ini tidak terlibat langsung. Tetapi pergerakan kecilnya tentu merupakan hal sukses mengusir Jepang. Kekuatan alutsistanya membuat Indonesia harus menghormatinya. Cerita perang tentu menunjukkan bagaimana kehebatan Malaysia yang sesungguhnya.
Namun, apabila melihat negara tersebut saat ini, pastinya tidak kalah dengannya yang dulu. Hal ini dibuktikan dengan alutsista yang dimiliki negara tersebut saat ini. Apabila dilihat tidak kalah jauh dari negara kita yang nomor satu di Asia Tenggara. Menurut Global Firepower nih, mereka memiliki begitu banyak alutsista baik di darat, laut, dan juga udara. Belum lagi ditambah kekuatan personilnya sebanyak lebih dari 10.000. Ini juga belum termasuk bantuan Inggris, Australia, dan juga Selandia Baru ketika si Malaysia membutuhkannya. Nah, Lovers, itulah kehebatan dari negara Malaysia. Nah, sampai di sini dulu ya informasi yang dapat kami sampaikan. Sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta berikan komentarmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa lagi di info menarik yang lainnya.